Bre. Gue kan berusaha ngelamar kerja nih, Bre. Nah, terus gue keterima. Nah, tapi gue masih bingung nih. Ini kan perusahaan nih, masih perusahaan startup. Emang apa ya benefitnya kerja di perusahaan startup? Apanya, Bre ya? Ngapain bingung? Sini aku jelasin. Halo, di video kali ini aku akan ngejelasin beberapa kelebihan kalau kamu kerja di startup company. Tapi sebelum jauh membahas tentang perbedaan startup company dan juga company biasa, kita lebih dahulu untuk mengetahui sebenarnya definisi startup company itu yang seperti apa sih? Oke, langsung aja. Dilansir dari mediaindonesia.com, jadi saat ini definisi arti startup adalah sebuah perusahaan yang baru berjalan dan menerapkan inovasi teknologi untuk menjalankan core bisnisnya dan juga memecahkan sebuah permasalahan di masyarakat. Bisnis ini juga bersifat disruptif di dalam industri atau pasar yang sudah ada ataupun bahkan menciptakan sebuah industri baru. Oke, kalau kalian udah ngerti definisi startup, sekarang kita baru masuk 5 kelebihan kalau kamu kerja di startup company. Yang pertama adalah pekerjaan lebih fleksibel. Salah satu kelebihan kerja di startup adalah waktu kerjanya yang fleksibel. Jadi kamu nggak harus kerja di dalam kantor. Kamu bisa bekerja secara remote ataupun jarak jauh. Jadi kamu bisa kerja di rumah, di kosan, di kafe, dan tempat-tempat lain yang kamu inginkan. Tentunya parameternya adalah yang penting kerjaan atau job desk kamu terselesaikan ya. Jadi kamu nggak harus terpatok sama jam kerja, asalkan job desk kamu atau tugas-tugasmu kelar hari itu, kamu bisa kerja jam berapapun. Kelebihan nomor 2 yaitu adalah lingkungan kerja di startup lebih terkesan menyenangkan. Nggak sedikit loh perusahaan startup yang lingkungan kantornya didesain senyaman dan sekreatif mungkin. Jadi kamu nggak harus kerja di meja atau kursi yang petak-petak, yang kotak-kotak, yang bilik-bilik, yang seperti konvensional, kantor-kantor konvensional yang lain maksud saya. Jadi kamu bisa pilih tempat kerja senyaman kamu agar kamu lebih produktif dan bisa menciptakan ide-ide dan juga inovasi baru. Kelebihan nomor 3 yaitu adalah tidak ada aturan khusus dalam berpakaian. Nah, ini cocok banget nih buat temen-temen yang udah bosen pakai seragam dari SD sampai SMA. Biasanya seorang job seeker itu juga mencari perusahaan atau startup company yang membebaskan mereka dalam berpakaian dan juga berdandan. Jadi kamu bisa berangkat kerja dengan pakai kaosan, pakai sendal, pakai ya rambut gondrong, rambut pendek, rambut keriting kayak gini, bebas aja. Yang penting target kamu sudah tercapai dan juga job desk kamu sudah dilakukan dengan baik. Jadi untuk teman-teman yang suka sering lupa seragam ya, mungkin ini adalah perusahaan yang cocok buat kalian kalau kalian pengen kerja. Tapi asalkan ya syaratnya kalian walaupun bebas, pakaiannya harus tetap sopan dan rapi ya teman-teman. Kelebihan nomor 4 yaitu peluang inovasinya lebih lebar. Emang iya peluang inovasi kita lebih luas. Nah, ini yang perlu kita catat. Biasanya karyawan yang bekerja di startup company itu punya kesempatan lebih besar untuk memamerkan ide-ide dan juga kontribusi mereka untuk mengembangkan perusahaan. Nah, biasanya untuk perusahaan-perusahaan konvensional mereka sudah dibilang stabil. Sehingga proses penyampaian idenya itu harus lebih detail dan juga harus melalui SOP dari atasan-atasannya yang mana terkesan lebih ribet. Kelebihan yang terakhir atau nomor 5 adalah kamu punya kesempatan untuk belajar hal-hal baru. Kenapa? Karena kamu nggak akan bekerja di salah satu bidang aja. Ada kalanya kamu juga akan bekerja atau berhubungan pekerjaannya dengan bidang-bidang lain ataupun divisi-divisi lain. Yang mana itu mengharuskan kamu untuk belajar hal-hal baru. Cocok banget buat teman-teman yang suka bosenan ataupun pengen tantangan yang lebih dalam bekerja. Gimana? Kira-kira kamu tertarik apa enggak ya untuk masuk atau kerja di startup company? Silahkan mending di kolom komentar. Dan ya, tadi itu adalah informasi seputar kelebihan kalau kamu kerja di startup company dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan konvensional yang lain. Dan seperti biasa, jika video ini cukup informatif atau bermanfaat, silahkan share ke teman-teman dan juga saudara-saudara kalian. Jangan lupa juga untuk subscribe ke channel ini untuk info dan tips-tips menarik lainnya seputar dunia karir. Akhir kata, saya Vic Martino, sampai jumpa di video selanjutnya. See you, bye-bye.